pada masa diutusnya Nabi Ilyas alaihissalam oleh Fatimah Larasati dengan judul Azab untuk kaum Bani Israel. Pada zaman dahulu terdapat satu kisah, yaitu diutusnya Nabi yang bernama Nabi Ilyas oleh Allah SWT. Nabi Ilyas ini adalah putra Yasin bin Finhas dan salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah SWT untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali kepada ajaran Allah. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal akan kebiasaannya menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbak. Kalau bingung, jangan sungkan bertanya. Jika bertanya, akan mendapatkan 10. Saya ucapkan kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ujung kanan sampai ujung kiri, kita melihat tanaman ubi. Maukah kalian mendengarkan cerita ini? Karena cerita ini tentang Nabi. Perahu belayar dengan Pak Mualim dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Jangan pernah berbuat zolim. Jadilah hamba yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, pasti semua penasaran akan cerita ini. Siapakah Nabi Ilyas? Bagaimana dengan kisahnya? Untuk mengetahui cerita ini selengkapnya, mari dengarkan bersama. Dalam Alkisahnya, Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu terdahulu?" Quran Surah As-Saffat ayat 124 sampai 126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hei Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal tersebut." Seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-mengejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hati. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarga di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Ilyas yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyas menderita sakit keras. Akhirnya
Nabi Ilyas berdoa kepada Allah SWT untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyas. Dengan izin Allah, Nabi Ilyas sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyas membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas melihat Nabi Ilyas mendapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah SWT, hal itu menjadi bukti baginya mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memedulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang, apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu, apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertaubat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita." Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu, mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama tersebut. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani Nabi Ilyas. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau yang sangat panjang menimpa mereka selama 3 tahun berakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan menaati perintahnya. Kemudian, mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah SWT agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tak lama kemudian, hujan turun membasahi kota Baalbek. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Namun, beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali kepada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya, Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapatkan azabnya.
tak lama kemudian mereka tertimpa azab dari Allah SWT. Itulah kisah singkat tentang Nabi Ilyas serta diazabnya kaum Bani Israel. Semoga kita mendapatkan hikmahnya dari kisah ini. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingat sembahyang yang lama-lama. Semoga kisah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.